A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ibrahim ayat 23. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan keadaan orang-orang yang akan celaka, maka Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang bahagia. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sekalian golongan orang-orang yang bahagia, yang beruntung, yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ayat yang telah lalu di dalam surat Ibrahim, ya, Allah menceritakan tentang sifat orang-orang yang akan celaka. Di antaranya dalam surat Ibrahim ayat ke-15. Wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannamu wa yusqa mim ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalid. Itu ayat ke-15. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Allah sudah jelaskan tanda orang yang akan celaka kelak di akhirat. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita berharap selamat tapi akhlak kita, kelakuan kita, kelakuan orang-orang yang akan celaka. Jadi Allah sudah menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang akan celaka kelak di akhirat. Mana di antaranya tanda orang yang celaka? Wa khaba kullu jabbarin anid. Tanda orang yang akan celaka di dunia dan di akhirat, rugi dunia dan akhirat, adalah orang yang kullu jabbar. Wa khaba, dan rugi, yakni celaka. Siapa? Kullu jabbarin, setiap orang yang sombong. Ini hati-hati, hati-hati. Jadi kesombongan itu akan mengundang kecelakaan. Sampai-sampai bagaimana orang yang sombong ini? Dia tidak mau taat kepada Allah, menganggap dirinya agung, menganggap hina kepada orang lain. Hati-hati. Jangan ada di dalam hati kita anggapan bahwa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Itu sombong. Andai kita meskipun kita ahli ibadah, ahli amal saleh, ahli kebaikan, tetap jangan ada terlintas di dalam hati kita bahwa kita lebih mulia daripada orang lain. Itu harus diobati itu. Jangan sampai ada di dalam hati kita keyakinan, anggapan bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu harus diobati. Harus diobati. Kata Allah, wa khaba kullu jabbarin, celaka, binasa, rugi setiap orang yang sombong. Siapa saja. Kalau orang punya penyakit sombong, rugi dia. Meskipun dia ahli ibadah, pasti rugi. Apalagi yang malas ibadah. Ini ada yang kata, wah dia ibadahnya luar biasa sampai jidatnya hitam. Pan aya ieu mah tarang nanti hadarideung ngan urang tong goreng sang eta teh bakatin ku getos sujud kitu hari sangkana mah. Alus sangkana eta teh getos teuing dikesek-kesek kitu teh mah. Ya, sujudna meureun dikesek-kesek. Ngan urang tong goreng kita baik sangka, oh dia rajin sujud sampai jidatnya hitam. Kartos ngan urang nu jidatna teu hideung kade tong nurutan rek dihideung kan. Dikosok-kosok we. Nah, kade ulah kitu urang mah, ya. Tapi kita kepada orang lain harus husnudzon, baik sangka.
Jadi ketika ada orang jidatnya hitam, kita baik sangka, oh dia itu ahli sujud. Ngantong goreng sangka si etama euy hideungan berarti tanah sujud lain nih. Nya kadek kedah sae harus baik sangka kepada orang lain. Baik yang jidatnya ada hitamnya atau jidatnya tidak ada hitam, tetap kita baik sangka dia ahli sujud. Kartos, ini bahaya nih, ya penyakit hati nih. Wa khaba kullu jabbarin kata Allah. Celaka, binasa, rugi. Siapa? Kullu jabbarin. Setiap orang yang sombong. Mudah-mudahan semua dibersihkan hatinya oleh Allah. Semuanya diobati hatinya oleh Allah. Disehatkan hatinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau memberikan solusi kepada kita. Bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit sombong. Itu sudah ada obatnya. Diobati itu. Jangan dibiarkan punya penyakit sombong. Merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Karena ilmunya tinggi. Karena ibadahnya rajin. Karena uangnya lebih banyak. Lebih kaya, karena jabatannya lebih tinggi, karena lebih ganteng, karena lebih cantik, karena lebih tinggi turunannya lebih bagus. Nah ini hati-hati ya. Jadi gak boleh punya penyakit punya rasa diri kita lebih baik dari istri kita, punya rasa diri kita lebih baik daripada anak kita. Gak boleh. Ya, sifat sombong itu hanya milik Allah. Sifat sombong hanya yang patut sombong, yang pantas untuk sombong hanya Allah. Ya. Yang pantas untuk punya sifat sombong siapa? Allah. Selain Allah tidak ada yang pantas mempunyai sifat sombong. Hati-hati ya, ini harus diobati, masya Allah. Ya, harus diobati. Ngerti anak santri ya? Ngerti? Jangan kalian abong-abong geus bisa ngaji, kakolot ngahina ulah. Tetap harus tawadhu. Rendah hati ya, harus rendah di dalam hati kita, harus tertanam rendah hati, jangan sombong ya. Ini sudah dijelaskan oleh Allah, wa khaba kullu jabbarin, celaka, rugi, binasa setiap orang yang sombong, apalagi sombongnya kepada Allah. Tengah gugu, aku mah dewek weh, diatur ku Allah, dahayang tengenaheun, wah macam-macam. Aduh bahaya ya. Kalau sombong kepada Allah lebih bahaya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua dibersihkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Mutakabbirin an taatillah. Setiap orang yang sombong dari taat kepada Allah. Ay muta'azzimun fi nafsihi muhtaqirun lima siwah. Dia menganggap dirinya mulia, menganggap hina kepada selainnya. Ya. Menganggap hina kepada selainnya, menganggap mulia kepada dirinya. Padahal kita bisa ngaji ini dibisakan oleh Allah, bisa ibadahnya dibisakan oleh Allah. Ya, semua dari Allah, maka tidak pantas kita untuk sombong. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya semua diberikan keselamatan oleh Allah. Allah bersihkan hati kita dari penyakit sombong. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini masya Allah. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya ya. Sangat sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Man, orang, fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya, mithqalu dzarratin, seberat atom, min kibrin, dari sifat sombong. Saeutik weh, sakaprul gumade dina ati aya hese ka sawarga ke di akhirat. Eta sakaprul kumaha besar gunung. Gumade dari wah komo sakaprul sebesar atom ada sifat sombong di dalam hati, itu menjadi sebab sulit kelak di akhirat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bukan main-main ini. Hati-hati ya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengapa seperti itu? Al-Imam Ghazali menjelaskan mengapa seperti itu. Wa inna ma sara hijaban dunal jannah li'annahu yahulu bainal abdi wa baina akhlaqil mu'minin kulliha.
Orang kalau punya sifat sombong, dia sulit untuk memiliki akhlak orang mukmin. Akhlak orang mukmin itu tawadhu, ikhlas, kasih sayang, hilang semua. Kenapa? Karena kesombongan yang sangat berbahaya. Allahu Akbar. Ya. Wa innama sara hijaban dunal jannah. Dan pastinya ini penyakit sombong menjadi penghalang menuju surga Allah. Karena sesungguhnya sifat sombong menjadi penghalang antara seorang hamba dan di antara akhlak orang-orang mukmin kulliha, bahkan seluruh akhlak mukmin hilang, sulit untuk dia miliki. Sulit untuk dia miliki. Ya, karena penyakit sombong. Wa tilkal akhlaq hiya abwabul jannah. Bahwa akhlak-akhlak mukmin yang baik, tentunya yang baik, itu adalah pintu-pintu menuju surganya Allah. Maka singkatnya kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 335, halaman 335. Al-Imam Ghazali mengatakan fama min khuluqin dzamimin illa wa sahibul izzi wal kibri muttarrun ilaih. Tidak ada satu budi pekerti yang tercela. Tidak ada satu budi pekerti yang tercela. Melainkan orang yang sombong, dia akan memilikinya. Segala kagorengan hati bakal aya dina atina jelma nu gumede. Lamun jelma gumede pasti bakal kopet. Jelma di mana gumede bakal hasud. Jelma di mana gumede bakal ria. Aga segala penyakit hati aya kabeh. Dina hati jelma nu gumede. Mudah-mudahan semua diberikan sifat tawadhu oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak ada satu akhlak yang tercela melainkan orang yang merasa dirinya mulia, orang yang sombong, dia akan didorong kepada itu akhlak yang tercela. Untuk apa? Liyahfadha bihi izzah. Untuk dia jaga kemuliaan dirinya. Sehingga sulit untuk diperbaiki. Sulit untuk menerima nasihat ini gara-gara kesombongan yang ada di dalam hatinya. Ya, Masya Allah, bahaya sangat maka pantas apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu kibrin, mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga alias sulit untuk masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya satu butir atom, seberat atom dari kesombongan. Ya, orang kalau sombong ya seperti itu, sulit. Dia menjadi orang soleh itu sulit. Sulit menjadi orang baik. Wa ma min khuluqin mahmud illa huwa ajizun anhu khaufan min ayyafutahu izzuh. Dan tidaklah satu budi pekerti yang terpuji. Sifat dermawan itu terpuji. Tawadhu terpuji, ya, ikhlas terpuji, kasih sayang kepada orang lain itu terpuji. Pokoknya sifat yang terpuji. Tidak ada satu akhlak yang terpuji, melainkan dia orang yang sombong, sulit, tidak mampu untuk memilikinya karena takut hilang kemuliaan dirinya. Karena takut hilang kemuliaan dirinya. Akhirnya yang dimiliki bukan akhlak yang terpuji, tapi yang dimiliki adalah akhlak yang tercela. Kenapa sebabnya? Ada penyakit sombong. Ya kita nggak usah menilai orang lain. Bisi urang nu gumede teh, bisi urang nu sombong teh, pariksa ku urang. Kemudian famin hadza lam yadkhulil jannata man fi qalbi mithqalu habatin minhu. Karena ini tidak masuk surga alias sulit untuk masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar satu biji dari penyakit sombong. Saeutik we sakeprul gumade eta geus hese ka sawarga ke di akhirat. Ngahalangan, jadi penghalang, menjadi sulit
untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau baru sedikit, bagaimana kalau banyak itu penyakit sombongnya. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wal akhlaqudz dzamimah mutalazimah wal ba'du minada'in ilal ba'di la mahalata. Sedangkan akhlak yang tercela itu mutalazimah, sulit untuk dipisahkan. Saling membantu, yang satu mengajak yang satunya kepada yang satunya. Begitu dia punya sifat hasud, pasti mengajak kepada sombong. Begitu dia sifat hasud timbul, pasti mengajak kepada penyakit ujub, penyakit kikir. Agak saya bukan apa gitu Ini gara-gara penyakit hati. Ya, gara-gara penyakit. Jadi penyakit hati itu saling melengkapi. Gumedewe timbul hasud. Gumedewe jadi kopet. Gumedewe jadi ria. Wah, saya segera saling mengajak. Ya, karena ada satu penyakit hati. Kemudian wa syarru anwa'il kibri ma yamna'u min istifadatil ilmi wa qabulil haqqi wal inqiyadi lahu. Sedangkan ya, yang paling jeleknya dari macam-macam kesombongan, yang paling jelek kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ma yamna'u min istifadatil ilmi, adalah kesombongan yang bisa menjadi penghalang dari mengambil faidah dari ilmu. Akhirnya dia karena sombong gak mau dengar nasihat. Nah, itu paling jeleknya sombong. Di bejaan kumakuring, di bejaan cek Quran kieu, cek hadis kieu, cek ulama, kumakuring. Ini paling jeleknya warna kesombongan. Sehingga dia, orang yang sombong tersebut, tidak mau mengambil keuntungan dari ilmu-ilmu agama yang disebarkan oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qabulil haqqi, karena sudah gak mau dengar saja, gak mau dengar nasihat, gak mau ya, mengambil keuntungan dari ilmu agama, gak mau ya, gak mau dia sama ilmu agama. Ini karena kesombongan ya. Ketika dia sudah terhalang dari mengambil keuntungan faidah dari ilmu agama, akhirnya wa qabulil haqqi, dia menjadi orang yang tidak menerima ajaran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, dan ulama-ulama Allah telah menjelaskannya, tidak menerima. Allahu Akbar. Kemudian wal inqiyadilahu, dan tunduk terhadap kebenaran. Akhirnya tidak mau tunduk. Kumakuring, rarasaan nu kuring, hirup nu kuring, cager nu kuring, duit nu kuring, rarasaan. Naudzubillah min. Ini dari mana timbulnya? Kesombongan. Ya, periksa diri kita masing-masing ya. Periksa diri kita masing-masing. Hati-hati jangan sampai ada penyakit sombong di dalam hati kita. Allah katakan di dalam surat apa? Ibrahim ayat ke-15, wa khaba kullu jabbarin, dan telah binasa, rugi ya, baik di dunianya apalagi kelak di akhiratnya. Siapa yang rugi, siapa yang celaka? Kata Allah, kullu jabbarin, setiap orang yang sombong. Setiap siapa? Siapa saja yang sombong, Allah sudah katakan khoba, celaka, rugi, sengsara, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ya Allah, Masya Allah. Apa bahayanya sombong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Di dalam kitab Ihya juz 3 halaman 327, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menukil sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Yaqulullahu ta'ala,
Nabi mengatakan, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, al-kibriya uridai, bahwa sifat sombong adalah selendangku. Artinya milik Allah sifat sombong itu. Tidak ada satupun makhluk yang berhak memiliki sifat sombong. Tidak ada. Dan ketika orang sombong menjadi hina. Ketika kita merasa diri kita lebih mulia dari orang lain, maka saat itu kita menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Tidak ada kemuliaan. Man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang sombong akan pasti dihinakan oleh Allah. Hina hidupnya. Apalagi kelak di akhiratnya. Iblis itu celakanya karena sombong. Celakanya iblis karena sombong. Bahkan celakanya itu selama-lamanya tidak meraih rahmat Allah Subhanahu. Karena penyakit sombong. Artinya apa? Ini penyakit sombong dikhawatirkan. Orang yang punya penyakit sombong dikhawatirkan. Dia nasibnya seperti iblis. Apa nasibnya seperti iblis? Su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Kata Allah, al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendangku. Wal azamatu izari, keagungan adalah sarungku. Yakni sifat Allah. Keagungan, kesombongan, itu adalah sifat Allah. Yang hak memiliki sombong dan keagungan hanya Allah. Hanya siapa? Allah. Makhluk tidak ada yang berhak. Makhluk siapapun tidak ada yang berhak memiliki sifat sombong. Kemudian Allah mengancam kepada orang yang memiliki sifat sombong. Kepada orang yang sombong Allah ancam. Apa kata Allah? Faman naza'ani wahidan minhuma. Siapa orang yang merebut satu dari dua sifat tersebut. Dia ambil itu sombong. Dia ambil itu kemuliaan, keagungan, dia miliki. Ya, dia merebut sifat sombong yang hak dimiliki oleh Allah, dia miliki. Dia sombong. Dia merasa dirinya mulia, dia merasa dirinya agung. Kata Allah, alqaituhu fi jahannama wala ubali. Aku lemparkan orang tersebut di dalam neraka jahanam. Aku tidak peduli siapapun dia. Apapun pangkatnya dia. Turunan siapapun dia, kalau sombong, aku lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan sifat tawadhu. Hati kita dipenuhi dengan sifat tawadhu. Amin ya rabbal. Kalau orang hatinya tawadhu, dia akan menerima aturan Allah. Dia akan tunduk terhadap perintah Allah. Kalau orang hatinya tawadhu, rendah hati. Dia akan taat bagaimana kata Allah, bagaimana aturan hukum Allah, karena sifat tawadhu. Kemudian Allah jelaskan anidin, ya, ay mu'anidin lil haq. Orang kalau sudah sombong, dia akan mengingkari akan kebenaran. Dia tolak itu kebenaran dari Allah. Ya, dia tolak kebenaran dari Allah yang maha agung, yang maha kasih sayang, yang maha kuasa. Dia tolak itu kebenaran. Karena apa? Sudah. Kalau orang sombong gak mau nerima. Kata Allah begini, akan baik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah tidak sayang terhadap dirinya sendiri karena adanya kesombongan. Akhirnya gak mau diatur hidupnya. Hidupnya hanya bagaimana keinginan sesuai dengan hawa nafsunya. Yang diperjuangkan, aku jadi kahayang kurima kieu tak kahayang nu kahareup teh. Nu dikahareupeun teh kahayang, lain aturan Allah. Itu gara-gara adanya penyakit kesombongan. Ya, ketika seseorang dia sombong hatinya, dia akan menolak terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu. Itu, naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Ancaman dari Allah, min waraihi jahannam. Min waraihi adalah tetap dari belakangnya itu setiap orang yang sombong yang tidak menerima akan kebenaran. Ai amamihi, yakni dari depannya jahannamu, dia nanti di akhirat. Nanti di akhiratnya, bagaimana orang yang sombong nanti di akhiratnya? Bagaimana nasibnya orang yang sombong nanti di akhiratnya? Kata Allah, min waraihi jahannam. Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam kelak di akhiratnya. Kenapa? Karena punya penyakit sombong. Mudah-mudahan selamat semuanya. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kemudian bagaimana di neraka jahanam? Apakah nikmat? Nah nikmat gitu di jahanam. Oh di jahanam nikmat gitu. Bukan. Dia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih dari Allah. Di antaranya apa siksaan orang-orang yang ada di neraka jahanam? Jadi orang yang sombong, kalau dia nanti di akhiratnya tidak mendapatkan ampunan Allah, Allah siapkan neraka jahanam, yusqa wa yusqa mimma'in sadid. Dia akan diberi minum dari air nanah. Air nanahnya yang mendidih. Siga kumaha, urang we ayeuna panggih. Naon nanah Indonesia Sundana nanah? Oh nanah we nya. Urang di asongan di suguhan nanah rek diinum mah. Rek nyarekan mah ka jelema sia. Nanti minuman ahli neraka jahanam itu minumannya air nanah campur dari darah. Yang mana mayasilu min furujiz zunat yasqahul kafir. Air nanah itu yang keluarnya dari kelamin-kelamin orang-orang yang pernah berzinah, orang-orang yang berzinah bahulu di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Ya Allah, sing percaya ke akhirat atuh. Urang mah jelema iman lain jelema kafir. Maca Quran teh ngarah urang pageuh percaya yakin ke akhirat. Sing yakin ke akhirat. Ya, sing yakin karena ayana akhir. Nah. Jadi minuman ahli neraka jahanam salah satu minumannya adalah air nanah. Air nanahnya bukan dingin tapi panas mendidih. Nanah yang bercampur dengan darah yang keluar dari perut-perut penduduk neraka. Perut-perut penduduk neraka keluar dari perut mereka, ya itu nanah-nanah darah-darah yang bercampur nanah, ya dan diminum oleh siapa? Orang yang dahulu di dunianya dia sombong, tidak mau ikut aturan Allah, tidak mau taat kepada Allah, dan mereka menentang, tidak melaksanakan, tidak menerima akan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighah. Yatajarra'uhu, dia menelan. Orang yang sombong nih. Allahu akbar. Mudah-mudahan selamat dina sombong. Amin. Semua hatinya diberikan kesehatan oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Semua hati kita disehatkan oleh Allah, dibersihkan dari segala sifat yang tercela. Amin ya Allah. Ini akan terjadi. Ini bukan dongeng, ya. Akan terjadi seperti ini nanti di akhiratnya. Orang yang hidup di dunianya dia mempunyai penyakit sombong, melak cangkeng. Tapi kalau umpang meyakin batur, dilupakan we batur teh. Melak cangkeng. Oh, Allahu akbar. Apa yang patut dibanggakan oleh kita? Apa? Kita ini penuh dengan najis. Darah najis apa tidak? Darah najis apa tidak? Ini yang ada di tubuh kita ini darah najis. Apalagi ada sepiteng. Apa yang dibanggakan oleh kita? Mawa sepiteng bangga. Kita sepiteng di najero beuteung urang teh. Leres. Saya cantik, saya ganteng. Mawa sepiteng sia. Tong agul ku kasep, tong agul ku geulis, mawa sepiteng sia. Hati-hati, bersihkan hati kita. Jangan ada Ya Allah, bersihkan hati kita ya Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Allah penuhi hati kita dengan segala akhlak yang terpuji. Amin ya Allah. Ya Allah. Yatajarra'uhu, menelan. Itu orang yang sombong, yang mengingkari akan kebenaran. Dia menelan itu apa? Air nanah. Karena pahit. Oh, pahit. Pahitnya jangan dibayangkan pahit yang ada di dunia, enggak sama. Pahitnya itu sangat pahit. Eta di dunia tuangan numpang pahitna naon? Batra wali. Aya deui nulis di Batra wali, aya. Ini lebih, andaikan dikumpulkan semua yang pahit di dunia dibandingkan yang pahit nanti di akhirat, enggak ada bandingannya. Jangan dibandingkan. Sama namanya, beda rasanya. Pahitnya pahit kan, tong beda disamikeun pahit yang di dunia, enggak sama. Sangat pahit. Sampai wala yakadu yusighuh, dan tidak
yakadu temeh-mehan, yusiruhu bisa memasukkan, ngalog-logen, memasukkan itu air nanah ke dalam perutnya. Karena sangat baunya dan sangat buruknya itu air nanah. Urang weh, kira-kira namun bangkai berit betah deh. Oh, hotel berbintang-bintangan 100 bintang. Ngan bau bangke naon? Berit gelanan. Kumaha kira-kira betah? Ieu mah leuwih ti eta. Tong disamikeun, tong dibayangkeun bauna teh kos bau nu di dunia. Sok, bau di dunia nu pang bauna bangke naon? Bangke jelema. Sabab di jelema mah sagala diasupkeun. Domba mah ukur naon? Ukur jukut tuang jelemi. Wah, sagala. Terus tuangan segala dilebatkan ku jalmi. Andai kata ya, pangtangankan, coba cari tahu bangkai yang paling bau bangkai siapa? Pangtangankan, dina Google. Kabah Google tanyakan. Bangkai yang paling busuk, yang paling gak enak baunya di alam dunia nomor 1 bangkai apa? Pangtangankannya dibandingkan jeung bau nang kedan moal kabadang. Daya bandingan leuwih bau, leuwih goreng patut. Itu baru baunya udah naudzubillah min dzalik. Nanti dia Allah siapkan untuk siapa? Orang yang sombong. Tah, jelema nu gumede wilujeng tah kadinya. Wilujeng ka neraka. Jelema gumede. Hati-hati, jangan ya. Jangan sombong lah. Ya. Kita taat kepada Allah, ikuti aturan Allah. Ya, ikuti aturan. Pada kesarare rek marawat. Sarare rek marawat da moal hirup wae. Sedangkan di akhirat teh aya sawarga, aya neraka. Itu pasti. Wala yakadu dan tidak naon meh-mehan cek Sunda nama. Nyaris orang tersebut yusiruhu adalah melancarkan, mengalirkan, memasukkan itu air apa? Air nanah ke dalam perut. Yazdariduhu. Bacanya itu yusibhu, yakni yazdariduhu. Ya. Liqubhi wa karahatihi. Ya. Jadi sampai serek asup kena jero beuteung teh bakat iku bauna. Saking baunya itu air nanah, saking buruknya sampai sulit untuk masuk ke dalam perutnya. Wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit, dan datang kepada orang tersebut sebab kematian dari warna-warna siksaan dari setiap tempat, tapi dia tidak mati. Di akhirat lu nggak mati. Kematian hanya di dunia. Sudah kita mati, nanti dihidupkan kembali. Nah, hidup saat itu tidak akan mengalami kematian lagi. Hati-hati, kita ini bukan binatang. Bukan manusia, hati-hati, ada perhitungan. Apa yang kita lakukan di dunia ada perhitungan. Ada balasan dari Allah, hati-hati. Maka kita harus waspada. Hati. Ketika kita melakukan maksiat, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Jangan terus-menerus di dalam cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat saat inilah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Jadi nanti di akhirat hidup, di neraka disiksa. Waduh, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min. Wah, bisa kabayangkeun siga kumaha eta panasna cai nu ngagolak. Sok pangagolakna sabaraha namanya teh? Derajat, sabaraha derajat? Nu pangagolakna nu panas sa alam dunia. 200. Ieu mah leuwih ti eta. Aduh karek di kana beungeut kieu. Baru di depan mukanya ini sudah rontok, kulitnya rontok, dagingnya rontok, cani inum. Karek dihareupeun beungeutna langsung bakat ingku panas. Saking panasnya ini air sampai rontok kulit dan dagingnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Wa ma huwa bimayyit, dan dia tidak mati. Kemudian setelah itu bagaimana? Wa mi waraihi adzabun ghalid. Eta karek caina hugo canu sejena. Can dibeuleumna can geus. Naudzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Saleh dan salihah. Saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa min waraihi ba'da dzalikal azab. Setelah itu siksaan azabun ghalid, bahwa siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, yang sangat berat. Eta teh karek nginum na hungkul, can dibeuleumbna, can disiksana, can naudzubillah min dzalik. Ya Allah ya. Ai wa min ba'di dzalikal azab azabun asyad, siksaan yang lebih berat, mimma huwa alaih. La yanqati, tidak terputus. Henteu sugan, geus siksa eureun heula. Teu aya eureun, teu aya eureun tina siksa. Terus. Tidak ada berhentinya itu siksaan. Di dunia mah mun disiksa teh ya, geus bae pira karek daun geus bae mah geus we gitu. Di akhirat mah lain. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi siksaan neraka jangan dibayangkan seperti siksaan di dunia. Kalau siksaan di dunia ada berhentinya, siksaan neraka tidak ada berhentinya. Terus. Ya Allah. Wala yakhif bisababil i'tiyad kama fi adzabid dunya, dan tidak enteng itu siksaan. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijadikan ahli surganya Allah. Semua dijadikan ahli surganya Allah. Min ghairi sabiqati adzabin wala itabin wala itabin. Mudah-mudahan semua dijadikan ahli surganya Allah. Diselamatkan dari api nerakanya Allah. Semua dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Saleh dan salihah. Saleh dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.